Mungkin saya sapa dulu. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Om T. Sehat ya. This meeting is being recorded loh. Garit aja. Oh, you got it. Iya, kan lalu Om T, suaranya gemah. Tadi awal-awal suaranya udah bagus. Ini sekarang suaranya gemah. Jadi ya. Putus juga. Ya, suara gemah coba. tadi udah bagus. Coba kumpul-kumpul pakai listrik dulu. Oke. Sekarang. Oke. Bersemangat semua sekarang ini. Iya, semangat semua Om. Jadi ini kita kelebihan cash semua ini portonya ini. Enggak Om, masih apa tuh? Masih ada yang nginep tuh MBSS sama WSBP tuh Om, sama MMLP nginep itu masih. 100% profit lah itu pokoknya. Menu sore cos kan. Nih jadi kalau kita mungkin mulai dari market review ya terkait IHSG. Jadi ini coretannya pun masih coretan minggu lalu sih dan itu ya, ini technical works ya. Kalau kita lihat IHSG kemarin tuh ada resisten penting di kisaran 6.100 sekian dan itu kemarin sih berhasil dijebol ya, apa namanya? Bagusnya sih ya koreksi biar sehat gitu. Retest support baru. Jadi mana tadi? Ini dia. Mana sih? Ini dia. Jadi ya kalau bisa nih mungkin koreksi sehat dulu kan ini kan dia habis break dari resisten di sini. Ini kan resisten yang cukup kuat nih di area sini. Nah, jadi kalau mungkin alangkah baiknya dia koreksi dulu, koreksi sehat ke sekitar 6145 6150 kan. Apalagi kemarin tuh naiknya ninggalin hutang. Tuh ini ninggalin hutang nih. Ada gap kecil di sini. Ada gap kecil di sini. Jadi sebenarnya kalau IHSG-nya koreksi sebenarnya bagus menurutku. Kenapa? Pertama dia retest support dulu, konfirmasi support baru. Kedua dia nutup hutang, bayar hutang. Kalau udah dia retest support bagus sih mantul. Berarti nanti selanjutnya untuk target resisten berikutnya, resisten yang baru ya berarti akan di area sini. Nah, ini kepentok resisten juga di 6226. Jadi yang pas di sini. Yang high di sini itu kepentok resisten yang di sini. Ini kan ada resist juga area kecil di sini. Nah, baru nanti kalau itu bisa dijebol juga resist berikutnya ada di sini. Jadi roadmap-nya itu 6250 sekian ya, 6250 sekian sampai 6266 6270 roadmap-nya. Baru next resist itu mungkin akan uji lagi resisten di sekitar 6366 sampai sini, nah segitu uji area resist berikutnya untuk IHSG ya. Kalau major trend masih major trend masih uptrend. Ini kan dari tahun lalu, dari Maret 2020 sampai sekarang masih di atas garis uptrend line, jadi masih oke ya. Ya mungkin memang secara minor downtrend pun bagus ya, minor downtrend pun bagus. Ini kalau dilihat saya ubah jadi warna putih biar bedain. Nah, kalau dilihat ini yang garis putih itu adalah minor downtrend dan itu sudah break di sini. Kemarin kan ini saya tandain tuh, ya ini ditandain, ini adalah area yang krusial 6100 karena di sini pertama minor downtrend di sini resist, terus kedua dari ada resist dari historical chart gitu. Nah ini jadi berhasil patah, minor downtrendnya patah, terus resistnya juga dijebol. Lah ini udah bagus, udah ada tanda-tanda reversal gitu. Tinggal lagi ini pullback lah dikit, retest support, udah pasteng bullish, lanjut continue bullish gitu. Masuklah wave berapa kemarin kita cerita? Wave 3.
atau wave 5 bisa. Ya, karena kalau kita bikin wave-nya ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 gitu. Untuk roadmap IHSG kurang lebih seperti itu market ya. Dan secara teknikal bagus itu pun artinya sudah tergambar di teknikal. Kalau kita lihat kita punya sentimen market pun bagus kan. Kemarin GDP growth kita 7%, terkontraksi kan dari minus 2 kuartal itu minus terus. Ini masuk kuartal 3 terkontraksi sampai 7%. Terus juga PPKM juga kayaknya isunya mau diturunin level 3 ya. Udah level 3 rencana, sekarang kan masih level 4. Rencana mau turun level 3 karena juga angka kasus harian juga udah makin menurun ya. Jadi secara sentimen luar dengan teknikal sentimen market dengan teknikal IHSG masih inline. Kalau menurut saya masih match lah. Jadi masih oke. Saya sih optimis lah lihat IHSG gitu. Apalagi kita udah deket akhir tahun kan, Agustus, siap-siap masa-masa window dressing. Kurang lebih kalau market seperti itu sih review singkatnya. Ini all time high kita kan di 6.600 nih kalau nggak salah kemarin sempat. 6.500. All time high sebelumnya kayaknya ada deh 6.600 sekian. Gitu kalau terkait IHSG. Ini kayaknya keramaian ya udah ya coretannya ya. Nah ini. Jadi angka-angka pentingnya itu di sini. Angka-angka pentingnya itu di 6.100-an lah ya, 6150 deh. Ini angka-angka pentingnya. Ya, ini angka-angka penting, area penting. Ya, ini juga di sini ada area penting. Ya, lalu ya sampai sini deh. Nah, tuh. Baru selanjutnya akan ada area penting lagi di sini. Nah, gitu. Ya. Jadi ini mungkin market akan IHSG mungkin koreksi dulu ke bawah, baru lanjut naik ke sini kalau kuat gitu ya. Kedengeran nggak dari tadi ya? Atau suara saya hilang? Takut enggak, suara kedengeran bagus. ya? Suara bagus. Oke. Aku pencet apa dong tadi? Oke, gini aja. Gitu kurang lebih untuk market kita. Jadi baguslah. Kayaknya ini udah reversal confirm. Jadi untuk saham-saham yang invest itu udah pasti top banget dia Om sekarang. Ini harusnya udah beli dari sekarang ya, mulai diisi lagi yang harus dong. Iya, haruslah itu. Apalagi saham-saham kita kan yang invest itu kan kebanyakan memang yang lagi hype sekarang, lagi memang masanya lah, masih baby born. Ya, terutama sektor tersebut masih baby born ya. Jadi kita ini masih di early stage gitu loh. Jadi jadi kan kalau kita lihat stage growing suatu sektor atau suatu perusahaan itu kan kurang lebih ada 4 atau 5 ya, saya lupa. Tapi yang jelas pertama tuh early stage, lalu dia masuk ke growing stage, baru dia yang ketiga itu maturity kalau nggak salah maturity stage, baru yang ketiga yang terakhir itu decline atau stagnan gitu, pokoknya sustain mungkin yang keempat. Nah kita ini masih di early gitu, bahkan kita belum growing untuk sektor tersebut. Maksudnya sektor yang paling banyak kan kita katakan ya sektor itulah. Ya, sektor itulah gitu. Nanti keceplosan. Iya, nah, itu karena maksudnya ngerti lah sektor yang kan udah menu invest kan paling banyak itu sektor itu gitu. Sisanya ya sektor-sektor lain nggak terlalu. Sama satu lagi itu yang sektor yang corona sekarang itu bagus banget sih menurutku karena pertama itu kalau aku belum cerita sih itu market makernya luar biasa gila banget. Dia pegang 80% barang beredar. Jadi dia suka-sukanya aja tuh
Ya dia mau bikin arah sebentar, mau bikin ARB pun sebentar, itu udah full control. Yang pertama itu. Yang kedua, kondisi sekarang itu sangat bagus untuk sektor tersebut gitu loh. Jadi ya bagus lah, maksudku story-nya kan udah mulai dibangun kan, webinar udah banyak gitu kan kemarin kan. Kayaknya bakal banyak juga sih yang akan datang promosiin emitennya gitu. Harusnya sih bagus sih. Kalau marketnya aja bagus, artinya gini. Market masih kemarin di sini, market sideways gini aja, saham-saham kita ya masih oke gitu loh. Masih kalaupun dia nggak langsung naik, paling nggak stabil juga. Apalagi marketnya udah bullish nanti gitu. Masih oke lah, masih oke. Gitu. Om Beri menu 20, iya benar Om. Udah usul hakaful Senin. Kita malam bahas watchlist dari Om T atau kami nanya? Terserah sih, aku open boleh, mau bahas watchlist boleh, mau bahas apa namanya, mau bahas. Kita main saham yang gak ada urusannya sama IHSG. Aku ini sejak ikut kampus, aku gak kenal Mbak IHSG Om. Harus kenal lah kan Om cicil BBCA. Kalau BBCA kan kalau itu kan meremai lihat sampai Desember toh Om. Cuman IHSG sekarang ini kan sudah kemasukan sektor teknologi, ini kan bukan originalnya yang IHSG yang kita bahas dari kenaikan yang drop kapan hari di Maret 2021 yo, sejak kemasukan sektor teknologi kayak DCT, kayak Edge, kayak Buka. Ini kan wis nggak murni yo, jadi bahas pun ini kan percuma gitu loh. Kita ini sudah konsen sama saham yang nggak ada urusannya ya SG, kecuali yang kita main blue chip LQ45 baru bahas yo. Iya benar. Oke, skip, buang waktu. Sekarang kita bahasnya ke BBIP dulu pertama Sampo. Curangi orang BABP. Curang. Ya wes, BABP dulu, soalnya awalannya dari A, BA, terus habis itu BBIP. Ya, oke. BABP ini gini, aku mau cerita BABP. BABP artinya terlepas rumor. Artinya kan kemarin Om Roni udah sampein rumor bakal ke 1000 ke atas. Terus artinya rumor, oke lah, it's one thing lah gitu rumor. Sekarang kita bahas yang kelihatan depan mata dulu lah gitu ya. Jadi kan orang bilang kan trade what you see kan, gitu kan. Oke. Jadi kalau kita realistis dari chart, ini sebenarnya BABP ini chartnya udah agak ngeri ya. Artinya kalau kita mau keep lama nih udah rawan koreksi lah, karena ini dia udah rally itu panjang banget berapa hari di sini. Ya, jadi kalau secara teknikal itu sebenarnya kurang menarik, tapi yang menarik itu bandarmologinya. Ya, kalau lihat di sini dari tanggal 2 Agustus itu volume tinggi loh. Ini spike semua volume, ya. Volume spike semua artinya di sini rame transaksinya. Ya, jadi cuman kita harus cek Broxum. Kenapa? Karena kalau volume tinggi ya kemungkinan cuma 2. Kalau nggak ada yang kalau bukan akum gede berarti distribusi gede, atau akum sama distribusi sama gede berarti ya banyak orang yang copet-copet aja ya. Nah, cuman menariknya di sini pas ku cek BABP dari tanggal 2 kayaknya udah deh tadi. Nah, ini ada BK, dia collect banyak nih 175M, di average 46 ya. Jadi kalau kita cek volume harian BABP itu sekitar berapa? Coba tak cek dulu ya BABP. Om T, BK itu kan Cidekti. Kalau nggak ada BK aku nggak berani masuk. Kalau cuma lihat EP foreign, EP domestik itu ngeri banget. Iya benar sih. Cuman kan pasti ada BK yang lain juga toh. Iya, bercanda. Iya. yang punya nggak denger. Enggak, maksudnya tuh ada BK yang lain, tapi mungkin 100M-nya punya Bu Dekti, sisanya yang lain. Om nanya, BK ini JP Morgan kan ya? Bukan JP Morgan Stanley. Kalau Morgan di dalam full JP Morgan atau ada campurannya kayak misalnya
BK. Ini kan ada EMG, kan ada MG yang bandar, ada MG yang retail lah. Yang BK ini Oh. full JP Morgan atau ada campuran? Enggak lah, kan ada ini juga Om, ada nasabahnya juga. Oh, lah kenapa kok dinamain broker asing? Broker Apa dia asing mainnya karena dari sekuritas Singapura? bukan Om, broker asing tuh maksudnya gini, Nah. institusinya gitu loh Om. Banyak dikit ininya. Jadi kayak Oh, gini Om, ini kan institusinya. iya, ini kan dari Amerika BK gitu. Terus ZP ini dari Korea, ya kan? ZP Korea. Korea. Maybank Kim Eng, iya kayaknya Korea. Terus apa lagi ya? CS. Oh, kalau mau apa enakan BBRI. BBRI kan isinya asing semua. Nih, KZ ini Macquarie apa ya? Macquarie dari KZ ini apa ya? Lupa aku. Lupa. Kalau CS ini Credit Suisse. Credit Suisse apa Credit tulisannya? Cara bacanya gimana Suisse. coba? Kalau Credit Iya. Suisse tuh kue, Om. Iya benar. Credit Suisse gitu. Credit Suisse. Iya. Terus YU ini CIMB itu. CIMB ya, CIMB. Ya, CIMB. Gitu. Ya, jadi sebenarnya ini iPod enak nih Om. Om kalau lihat iPod ini kode broker ini warnanya udah ada maknanya. Jadi yang merah tuh broker asing. Oh. Yang ungu ini broker lokal. Yang hijau ini broker institusi broker BUMN. Broker BUMN maksudnya gimana? Broker BUMN. Nah ini CC ini Mandiri Sekuritas Om. Itu kan punya Oh, pemerintah. dia broker BUMN. Iya, Om. OD. Maksudnya broker BUMN ini berarti pemerintah. Institusinya dari BUMN. Punya pemerintah. pemerintah. Nah, modelnya institusi pemerintah itu berarti sama RX Manulife dia investasi long term atau main bukan fast Om, trade ini itu? kan istilahnya punya pemerintah itu bukan campur Om, artinya kayak apa? Dia kan ada kayak Asabri ya, gitu. nah contoh gini Om, maksudnya jadi seluruh perusahaan BUMN tuh biasanya kalau mereka listing atau apa pasti lewat broker-broker BUMN. Kayak Asabri kan lewat ini nih, lewat DX. DX ini tapi aku lupa broker apa. Tapi yang jelas CC ini Mandiri, OD ini BRI Sekuritas, NI BNI Sekuritas, DX aku lupa apa. Nanti tak cek, bolehlah dicek ini nanti. Nah kalau yang ungu, jadi campur Om, bukan berarti punya pemerintah berarti institusi doang. Jadi ini campur. Contoh CC ini ada retail kayak saya punya CC. Ada juga institusi pemerintah ya kayak perusahaan BUMN gitu kayak dana pensiun Asabri, dana pensiun BPJS, dapen BUMN, semua mereka kalau mau investasi di saham lewat yang warna hijau ini Om. Oh, berarti gak bisa dilihat historisnya kemarin yang BBYB ku CC yang institusi yang invest apa yang main campuran fast trade. Tapi kalau retail kan gak mungkin ya sampai 300 M ngono ya. Enggak, itu ada big money juga. Itu ada big money tuh. Kalau kita lihat yang tanya big money-nya ini niat invest atau niat fast trade. Nah, itu kita enggak Om, kalau saya tahu Om udah duluan saya. Bisa saya tahu dia kalau Om kerja jadi analis sekuritas, Om bisa ngecek kan sampai di situ yo. Ini main fast trade atau yang institusi buat invest gitu ya Om ya. Artinya sih bukan nggak sampai di level bisa memastikan Om, tapi kan saya paling nggak ya mungkin kalau orang dalam bisa dapat info duluan lah yang nggak mungkin keluar. Paling gitu sih Om. Kabar-kabar burungnya itu lebih cepat, paling gitu sih Om. Walah. Tapi ini aku kayaknya ini ada ini sih Om. Ini ada big money nih. Ini ada big money nih. Ada big money di sini. Ini soalnya terlalu kontras gitu. Nah, dan dia punya average pun. Ya, lah ini Om lihat iya, ya. Dia makan semua loh. Yang diarah terus harga berapa dia nyungsep ke 1.500 dimakan terus loh. Sampai aku akhirnya biarin aja tak beli lagi.
Iya, jadi ini kan top net 1 dengan top net 2 kan terlalu kontras dia, terlalu timpang. Cuman Nah, ya CC ini dari baru kemarin masuk atau sudah dari tarian lama, Om? Tolong lihat, Om. ntar kita lihat yang dari dia volume tinggi itu tanggal 29. Koron. Jadi suspend. Enggak, ini baru ini Om. Oh, dia baru toh Mangano. CC Baru itu lah dia. kan Nisa Dewi, ya Stefani, kalau enggak ya Nova, kalau enggak ya Mariam Zeilani nih rasanya lah, enggak Dekti Bergeon nih. Lah. Bergeon. Itu kalau orangnya denger Om Teh, marah jadi- tuh Om. Azer itu hati-hati loh, Jadi- itu tetangga sebelah. Azer Azer. itu BB Sukor, belum kan? Azer itu kan belum confirm Sukor. suspend AG. Om ya. Azer itu AG loh. Oh, Belum, AZ belum. itu AG Sukor, yo tapi bukan AG lah, AG ku klub apa maksudnya klub sepak bola seri C lah dia itu. Sama ini Michael Yo, masih MY itu juga Ya, AG. Michael kalau Yo, ya di sini. klubnya Michael Yo mungkin diperhitungkan bisa lah kalau itu rodo Ya. big money lah. Kalau yang klubnya di Hah? klubnya AG membernya itu aduh Menit kalau nasi nggak? Kurang pedas? Udahlah, pedas. Om. Itu siapa yang bagi-bagi makanan pedas asin? aku nggak pedas. Oke, bahas Ntar BBYP aku. terus pedes-pedesan ini apa puan toh? Mungkin gini Om, yang pedes itu yang kemarin beli di sini Om. Tuh, yang beli di sini yang pedes. Oh iya. Banget. Om Brok Itu supaya pedes tarian itu. dari pas dari garis naik sini loh, pas di harga 600 CC itu sudah ikut nggak di tanggal piro ya berarti itu yo. Yang volume Sini. ini ya sini 7 Juli. 7 Juli. 7 Juli. Yo. Coba ya aku tarik 7 Juli 7 sampai 28 coba tak tarik. 7 sampai 6 toh, Om. 28 Om, 28. PD Om. Oh. PD yang banyak. PD. PD ya, ini ya. Indo Premier, iPod. Ini retail sih banyak di sini. Tapi Yo. kalaupun ada big money ya sebenarnya kalau kayak gini Om, kita artinya nggak bisa bilang ini ada bandar atau ada retail. Kalau kayak PD, YP, CC itu campur retail ada, bandarnya pun juga bandarnya pun yang big money pun juga ada gitu. Atau retail bermodal kan beda tuh, retail bermodal besar pun ada gitu. Karena kalau retail bermodal besar di Broksum nampak kayak bandar gitu. Tapi lah CC kumpulan retail namanya 300 M ki kumpulan dari mana Om bingung ya? Bukan ya? Enggak, itu ada big money juga itu di situ. Tapi Oh, BBYB oke. udah nggak berani lah, aku udah jual habis ini Om, kemarin 1.800 udah jual habis di sini. Saya lihat no, barangnya CC dari tarian di tanggal awal Juli sampai sekarang dia punya barang average berapa, jumlah berapa Om? Mau dari awal Juli boleh. Yo awal Juli ya waktu spike volumenya itu loh. Nggak ada Om. Sampai akhir Juli nggak itu ada, baru. PD yang punya barang banyak tuh PD. Oh berarti dia baru Agustus ngakum iku yo. Agustus coba sekarang. Ya. Agustus. Benar. Sampai tanggal berapa nih? 7 ya. Yo. Ya udah ini CC. CC berarti akumnya dia di harga 1.403 loh. Kok lebih mahal dia ya? Aku bandarnya berarti 300. Iya, 392 M loh Om. Iya, average-nya di 1.400. Apa dia tak tawarin di pasar nego ya barangku mungkin ya? Oh mau jual di berapa? Kayak enggak lah, keep lah, biarin pusing mau dihina kayak pusing aku. Kita Tahu kan, 5.000 itu kan. Itu Om BBYB kemarin kalau nggak jadi menu sore Om bakal ambil juga nggak tuh? Misalnya enggak nih, sih, misal. kesetrumnya memang gara-gara Om. Jadi aku ini masih hati bimbang gitu loh. Maksudnya, kami udah kirim lah, lirik-lirik gitu. Iya, tapi kesetrumnya disuruh beli Om sore,
tak pikir-pikir iya ya aku ini dulu ya juga sudah berdarah-darah di BBYB ya toh, kalau terakhir jadi aku nggak punya terus naiknya gede, aku malah tambah lebih sakit hati ya toh. Makanya tak pikir, terus ada di grupnya Aki kok ngomong 3.000, 5.000, 2.000, 3.000, terus tak pikir-pikir kalau Asabrinya ini memang niat buat aku kan ya juga ngobrol sama temenku yang bilang BKS WR itu toh. Kalau memang Asabrinya ini niat guyur, ya wong ini dari overnya yang jumlahnya 70 M, 80 M, dia kan sudah guyur sih dari angka-angka yang tutupan arah. Wong dia diem aja, berarti kelihatannya ada negosiasi, mungkin dia juga kepingin harga tinggi, dia yang goreng, atau istilahnya gitulah, Asabrinya mau goreng supaya dia nanti dapat harga tinggi gitu loh Om. Dia kan mau nawarin, ayo aku laku, kamu kalau mau beli ya harganya segini, ya dia juga nggak mau ngelepas harga murah Om. Ya kalau sekalian exit, dikasih exit apa, sekalian ada peminat ya jual mahal kan Om. Kenapa mesti jual murah? Iya sih, cuman tak pikir-pikir kemarin ya ada penyesalan, wes di 1.885 bisa jual kok, tak diemin, tapi ya nggak apa-apa lah, berkorban demi angka yang lebih besar lah. Sekarang aja Om udah floating profit 64% Om. Lebih sih, cuman aku kemarin ada berani nambah sih, tak pikir kemarin berhenti di angka 1.700 lebih gitu, naik turun gitu, tahunya sampai nyungsep 1.500, terus aku masuk di 1.680 sih, tapi ya gak apa-apa lah, nyangkut 80 poin masih oke kok. Itu kan di akun kedua tapi kan Om, atau satu akun Om? Iya, di akun keduanya ada 2 akun. Yo wis lah, nggak apa-apa. Yo, anggap lah, taruhan lah. Yo kalau memangnya, yo semoga yang besok ini kadang asemnya BI ini kadang pernah kejadian langsung di suspend jengelnya gitu. Kemarin kan kalau Om, makanya direm. Ini kemarin direm karena tuh. Ngerti, makanya kalau terjadi closingnya arah pasti tak jual. Tapi kalau closingnya nggak arah ini kadang ya juga tanda tanya ya, asemnya BI ini gak mau tahu gitu loh. Ya semoga aja Senin gak disuspend iku, kalau disuspend ya nangis. Tapi harusnya kalau Senin disuspend pun lotnya yang panic selling kan sudah nggak ada ya Om yo. Orang-orang kan sudah out semua ya di Jumat itu yo. Nggak tahu sih Om, aku udah out kalau aku yang jelas. Aku out TP 100 berapa ya kemarin tuh? Setidaknya dari angka yang dimakan sama CC ini kan kumpulan retail yang out Om. Ya bisa. Ya gitu sih. Ya tak anggap SD yang jadi pelindungku di 1.400 gitu aja. Pas. Ini pun kalau aku cari time frame 1 hari nggak dapat support lah. Ini kan karena candle kayak gini kan, nggak jelas candle. Tapi aku pecat time frame. Aku ambil time frame 2 jam dapat nih Om. Kalau misal nih, udahlah aku pasang trailing stop, bisa nih pasang trailing stop di 14.90 bertahap. 11.45 bisa pasang trailing stop 78 ini, tapi ini kejauhan lah 785. Om pasang trailing stop itu di sini paling 1.100 1.200 itu Om bisa pasang trailing stop tuh sama di sini. Cut profit lah Om. 1.100. Atau kalau kejauhan 1.500 Om pasang trailing stop. Enggak lah, sekarang ya patokanku ya di 1.400 itu aja Om. Iya makanya ini kan 1.490 Om. CC tadi berapa average-nya? 1.400 pas ya? 1.403 lah. 1.403 toh. Ya tak anggap gini lah Om, aku main 100M, dia main 300M ya. Kalau aku kalah nih misalnya kalah berapa 100 juta, dia kalah nih 20M gitu lah, beres Om. Iya kan? Enggak lah, masih bagus lah. Ini kan dia mau right issue, jadi pasti harga di-maintain lah. Tapi katanya temanku historisnya right issue-nya di Februari itu jelek loh, malah harganya turun nih. Nggak mesti juga lah yo. Wait, Februari sudah RI. Ini RI kedua berarti Om. Oh, berarti nggak laku RI pertamanya ya? Aku nggak ngikutin kemarin. Di sini aku nggak ngikutin. Tapi kelihatan ini dia naik lumayan naik tinggi kan ini kan dari 400 ke 800 yang mungkin sekalian promosi barang itu Om. Mungkin nggak laku kan? Mungkin nggak laku karena kan RI itu kan ini Om, laku-lakuan Om. Karena RI itu perusahaan keluarin lembar saham baru. Terus dia jual ke para investor atau
trader, retail di dalamnya semua lah gitu. Jadi kalau misalnya harga sahamnya nggak menarik, ya trader atau investor mana mau tebus lah gitu, ya kan? Kecuali kalau ada standby buyer, ya nggak pusing mau harga naik, mau turun, ya terserah lah. Orang ada kok penjamin yang memastikan mau beli menyerap saham yang nggak terjual gitu. Ya, makanya kayaknya sih yang sekali ini dia mau asumsiku aja ya, bisa salah. Nah, Asumsiku, kalau terjadinya RI-nya ini sudah ada standby buyer, aku lakunya yang makan kayak Bakri di INRG ngono ya apa lah ya, jelek sih, tapi ya gak mesti juga ya. apanya Om? Jadi kalau RI-nya itu kalau bukan ngarepin masyarakat yang nebus, berarti kan sudah ada standby buyer. Berarti kalau ada standby buyer, berarti standby buyer-nya kan ngarepin harga murah sih. Tapi tak pikir-pikir dengan harga wis naik ke 1.600 gini mau dibawa ke 800, 600, 500 kok Yurodo nggak masuk logika yo. Enggak lah. Ya Om. Nah makanya itu, tapi pikir-pikir biarin lah, namanya juga. Iyo. Kalau mau ke 800 lagi berapa hari ARB-nya itu? Nah makanya itu bisa terjadi di BPKB, gue nanti lihatin Om. BPKP.